Shalom adik-adik. Yeay, hari ini kita mau sekolah minggu. Nah, tapi adik-adik, kok hari ini aku sendirian ya, nggak ada yang nemenin. Kamu mau ajak siapa? Halo semuanya. Oke, ada yang nemenin. Kamu siapa? Aku Nantis ya. Wah, kamu mau temenin aku sekolah minggu? Iya dong. Yeay, aku ada yang nemenin sekolah minggu, teman-teman. Tapi sebelum kita mulai sekolah minggu, kita doa dulu yuk. Iya, terus berdoa. Bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Hari ini kami mau memulai sekolah minggu kami. Biar kiranya Kau menyertai kami pada hari ini. Kami memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Dan kami juga mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, beracaralah bersama kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita nyanyi. Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya, kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah oh indah, kasih Yesus, indah-indah oh indah, kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah oh indah, kasih Yesus, indah-indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi ya. Kasih Yesus, indah-indah oh indah, 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 Lebih indah dari apa? indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, oh yes, yes yes yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku, sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku, oh yes, yes yes yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku, mengalir mengalir bersamamu,
bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. sekali lagi ya, sungai sukacita, Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. sebab hanya Tuhan, Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. manusia udah penuh dengan sukacita belum? Oke dong, penuh banget nih. Wah, berarti kita udah penuh dengan sukacita, kita udah memuji Tuhan. Saatnya sekarang kita masuk ke dalam firman Firman Tuhan. Tuhan. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita angkat satu pujian dulu. Yuk Kak. Mari kita sama-sama angkat pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau
ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Mari adik-adik kita angkat kedua tangan kita untuk sembah Dia. Kami sayang Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan kami mengasihi-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Bapa untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita satu di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati kata yang akan memberitakannya ya Tuhan. Kau berkati kami yang mendengarkan agar firman-Mu dapat tertanam dengan kuat di dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kakak Angel. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena kami tadi boleh puji-pujian. Sekarang kami juga mau dengarkan firman Tuhan. Ajar kami lebih baik lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sayang sama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kali ini kakak mau cerita tentang seorang bapak bernama Bapak Yonatan. Siapa namanya? Bapak Yonatan. Nah, siapakah dia? Apa yang dia lakukan adik-adik? Nah, ada yang tahu siapakah Bapak Yonatan itu? Benar, Bapak Yonatan itu adalah anak dari Raja Saul. Nah, kali ini kakaknya mau cerita tentang si Bapak Yonatan itu. Pada suatu hari, si Bapak Yonatan mengajak si bujang pembawa senjatanya. Jadi tuh pelayan yang suka bawa senjatanya bilang gini si Bapak Yonatannya, ayo kita ke sebelah sana, kita nyebrang ke tempat orang-orang Filistin. Karena pada waktu itu orang Filistin itu selalu mengganggu bangsa Israel. Mereka berperang. Dan si Bapak Yonatan ini punya ide itu. Dia ngajak nih si pembawa senjata ini, bujang pembawa senjata ini untuk ikut. Kita nyebrang yuk. Tapi sebelumnya kita minta tanda dulu sama Tuhan. Nah, tandanya apa sih adik-adik? Siapa yang punya Alkitab? Kita buka Alkitabnya yuk. Di 1 Samuel 14. Buka ya, 1 Samuel 14. 1 Samuel itu di perjanjian lama, perjanjian baru. Benar, di perjanjian lama. Sudah, 1 Samuel 14 ayat 6. Ayat 6, kakak bacakan ya. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh, aku sepakat. Nah, lalu di ayat 8 adik-adik, kata Yonatan, perhatikan kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Ayat
9 ya. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Jadi tanda yang pertamanya nih adik-adik, ketika mereka naik ke atas, terus orang Filistin bilang itu stop, berhenti, sampai kami datang yang kepada kamu. Jadi orang Filistinnya tuh datang ke Yonatan. Nah itu tandanya kita nggak usah naik lagi, kita diem aja di sini. Tapi tanda kedua ya adik-adik, ayat 10. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita, itulah tandanya bagi kita. Nah, jadi tanda yang kedua, ketika orang Filistin itu bilang, ayo kalau gitu naik ke sini, dapati kami, berarti Tuhan sudah menyerahkan bangsa Filistin ini, orang-orang Filistin ini, untuk diambil, ditangkap, dikalahkan oleh Yonatan. Lalu si Yonatan dan pasukan dan si pembawa senjata adik-adik, mereka naikkan berdua. Setelah itu, tahu nggak adik-adik, ternyata apa yang dikatakan orang Filistin ketika melihat mereka berdua? Yuk, sekarang kita baca yuk di ayat 12. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya. Katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Nah, jadi yang Tuhan berikan adalah tanda yang kedua. Tanda kedua itu adalah ketika orang Filistin suruh naik Yonatannya, berarti Tuhan sudah menyerahkan orang-orang Filistin itu ke bangsa Israel. Dan apa yang terjadi adik? Dan orang-orang Filistin itu dikalahkan oleh Yonatan. Nah, karena Yonatan itu selalu percaya sama Tuhan. Dan dia serahkan semua dulu ke tangan Tuhan. Dia berdoa dulu, minta, dan percaya. Begitu juga dengan kita adik-adik, kita juga harus selalu berdoa dan selalu percaya sama Tuhan. Dan tetap melakukan yang terbaik. Minta tandanya sama Tuhan juga. Ya, jadi ceritanya kali ini yang kita ambil dari si Bapak Yonatan itu, walaupun mereka berdua doang loh sama si bujang pembawa senjatanya itu, karena dia percaya, dia jadi menang. Yuk kita tutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan mengajarkan kami untuk selalu tetap percaya Tuhan, untuk tetap selalu berserah kepada Engkau dalam kehidupan kami. Ajar kami lebih dan lebih baik lagi Tuhan Yesus. Kami sayang sama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Wow, firmannya seru banget kan Kak? Iya, seru banget. Adik-adik dengerin nggak? Dengerin dong, masa nggak dengerin? Oke, kita mau tutup nih ibadah sekolah minggu kita. Mari kita angkat satu pujian lagi. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagi
Kau berikan kepada kami. Tuhan, berkatilah firman itu kalau dapat tertanam, bertumbuh dengan kuat di dalam setiap kami ya Tuhan Yesus. Dan kami mau kembali ke aktivitas kami sehari-hari, dan sebelum itu kami mau berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi ya.